Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali di kelas training materi Blue Warehouse atau disingkat dengan PWH. Ini adalah produk manfaat kesehatan yang ada di produk dasarnya PNG sebagai pengganti dari produk manfaat kesehatan untuk PPH Plus Pro. Nah, dalam mempelajari tentang pengetahuan produk ini, tahapan-tahapannya adalah sering didengar, pasti tidak akan lupa. Nah, tapi kalau hanya dengar sekali, pasti cenderungnya akan lupa. Kemudian, kalau misalnya sering didengar, sering dilihat, tetapi hanya sedikit, maka otomatis yang diingat juga sedikit. Lalu kalau sering didengar, terus saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain, itu akan mulai memahami tentang materi tersebut. Termasuk juga kalau sering didengar, sering dilihat, sering dibahas, dan mulai dipraktekkan, itu akan menambah selain pengetahuan juga skill keterampilannya. Lalu kalau mulai dipraktekkan dalam hal memberikan pengalaman ke orang lain, otomatis berarti sudah menguasai. Maka sebagai kunci dari mempelajari tentang pemahaman produk itu sering dilihat, sering didengar, berulang-ulang, dan sering dipraktekkan. Maka otomatis akan menguasai. Kemudian untuk Pro-Warehouse dan Pro-Warehouse Syariah, baik konvensional ataupun syariah, termasuk yang PWM, ini sebagai bentuk apresiasi dari Prudential berkaitan dengan kondisi di lapangan dengan adanya kenaikan biaya kesehatan bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara yang lain. Nah, untuk agenda tentang Pruwell ini, mulai dari segi latar belakang, manfaat produk, operationnya, itu terutama yang akan kita bahas. Nah, dari segi latar belakang. Di tahun kemarin, perusahaan asuransi termasuk Prudential itu mengeluarkan penyesuaian biaya, yaitu ada repricing asuransi kesehatan, sekitar 29%. Nah, di tahun ini 2024 itu akan terjadi kenaikan penyesuaian biaya bisa mencapai sekitar 39%. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena dari data yang masuk ke Prudential, nasabah yang tidak pernah klaim, preminya itu naik mencapai 30%. Lalu ada inflasi biaya medis, itu sekitar 14%. Peningkatan klaim asuransi kesehatan mencapai 42%. Dan yang 13%-nya nasabah Prudential pengajuan klaim kesehatannya itu cukup besar. Nah, itu beberapa hal yang mempengaruhi tentang penyesuaian untuk biaya-biaya yaitu repricing. Lalu, untuk fitur baru yang ada di Pruwell ini, yang pertama itu ada reward berkaitan dengan hemat biaya asuransi ataupun premi hingga 20% selama 1 tahun. Kemudian ada manfaat yang lebih besar, sekarang mencapai 72,5 miliar, ini untuk plan yang Diamond. Lalu ada manfaat biaya bedah rekonstruksi, termasuk layanan telehealth, perawatan paliatif, perawatan tradisional, perawatan psikiatris dan psikologis, dan pilihan tipe kamarnya. Lalu untuk fitur Pruwell ini, dalam hal manfaat bagi nasabah, itu nanti ada reward menjadi motivasi buat mereka untuk menjaga gaya hidup yang lebih sehat. Kemudian secara tidak langsung menjaga pengalaman klaim yang lebih sehat. Dengan begitu tingkat repricing akan lebih terjaga dan lebih rendah sehingga premi juga menjadi terjangkau. Kemudian latar belakang lainnya yang pertama, banyak dari masyarakat kita yang ingin mendapatkan akses untuk fasilitas perawatan medis yang berkualitas. Kemudian menurut ketentuan dari OJK, pendapatan premi atau kontribusi asuransi syariah termasuk kesehatan di Indonesia pada 2022 itu mengalami pertumbuhan yang signifikan mencapai 14,53 triliun. Kemudian menurut BPS tahun 2023 juga, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh penduduk Indonesia itu prosentasenya 5,97%. Sedangkan jaminan kesehatan dari kantor sekitar 2,58% dan jaminan kesehatan berupa asuransi swasta mencapai 0,54%. Lalu untuk penduduk tercatat yang tidak memiliki jaminan kesehatan itu sebanyak 27,62%. Kemudian inflasi medis tahunan di Indonesia itu diperkirakan mencapai 13,6%, lebih tinggi dari rata-rata Asia yaitu 11,5%. Lalu yang kelima, kebutuhan nasabah atas standar pedoman penanganan klinis, efektivitas dan proses klaim yang lebih baik, pelayanan berkualitasnya dengan jaminan mutu layanan serta tarif biaya medis yang wajar.
Lalu pertanyaannya mengapa harus Pruwel? Nah, catatannya di sini, Pruwel itu bisa mengendalikan kenaikan biaya asuransi atau premi atau kontribusi akibat dari inflasi biaya medis tahunan. Nah, dengan adanya Pruwel ini bisa mendorong gaya hidup sehat dan pengalaman klaim di Pru Prioritas Hospital atau disingkat PP-HOS dengan memberikan reward untuk nasabah dalam bentuk multiplier dan Pruwel. Itu istilah manfaat yang ada di Pruwel ini. Dan memberikan manfaat rawat inap di dalam dan luar negeri dengan pilihan plan yang lengkap dan fleksibel dengan masa pertanggungan mencapai 99 tahun. Lalu ini ada histori manfaat untuk kesehatan di Prudential sebelum diluncurkan Pruwel tahun ini. Yang pertama dulu ada yang namanya Prumed maksudnya, itu manfaat penggantian biaya kamar, kemudian mulai meluncurkan kartu namanya Pru HS, baik yang 65 dan 75. Lalu dikembangkan lagi ada Pru HS Cover Plus, ada PPH Plus, ada PPH Plus Pro, dan sekarang Pruwel. Nah, kenapa diluncurkan? Karena mengikuti juga perkembangan manfaat kesehatan dari tahun ke tahun. Segmentasi nasabahnya, karena Pruwel ini termasuk produk manfaat tambahan atau rider yang ada di produk dasar PNG, dan ini masuk ke dalam kategori produk PID, yaitu produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, maka nasabahnya adalah yang menengah ke atas. Lalu, untuk tertanggung atau peserta nasabah yang bisa mendapatkan Pruwel ini usia 30 hari sampai 75 tahun. Lalu di fitur baru Pruwel ini, catatannya, konsep biaya asuransinya di Pruwel ini akan ditentukan setelah melewati yang namanya masa periode pengamatan, di mana Prudential akan meninjau klaim dari tertanggung atau peserta. Lalu dari hasil peninjauan tersebut akan menentukan besaran penghitungan multiplier dan Pruwel Reward jika ada, yang akan dikenakan pada biaya asuransi untuk manfaat tambahan atau rider Pruwel ini. Lalu faktor-faktor yang menentukan biaya asuransi Pruwel diantaranya dari segi inflasi biaya medis, usia nasabah, lalu manfaat Pruwel dan manfaat multiplier. Nanti penjelasannya di belakang. Nah, apa itu Pruwel? Pruwel adalah persentase yang dikenakan setiap tahun untuk mengurangi kenaikan biaya asuransi. Nah, agar tidak salah paham, Pruwel itu yang pertama adalah nama product riders atau manfaat tambahan di PNG ini. Nah, sedangkan di dalam riders tersebut, di Pruwelnya, itu ada istilah juga yang namanya Pruwel, yaitu penghitungan persentase yang dikenakan setiap tahun untuk mengurangi kenaikan biaya asuransinya. Nah, dalam hal persyaratannya itu tidak ada klaim yang disetujui oleh Prudential dalam masa periode pengamatan. Lalu manfaat asuransi tambahannya atau Pruwelnya ini tidak pernah lapse dan besaran multiplier dalam 1 tahun masa kepesertaan sebelumnya adalah 1. Lalu ini ada tabel persentase Pruwel berkaitan dengan antara nasabah memilih Pruwel Saver atau tidak memilih Pruwel Saver. Ini istilahnya sama dengan produk sebelumnya. Kalau di PPH Plus Pro itu namanya Prime Saver. Kalau di Pruwel ini namanya Pruwel Saver. Nah, contohnya di tahun pertama polisnya, kalau nasabah tidak memilih Pruwel Saver, itu persentasenya 5%. Nanti di tahun keduanya naik 10%. Setelah 3 tahun, 15%. Sedangkan jika nasabah memilih Pruwel Saver, tahun pertamanya 10%, tahun kedua 15%, tahun ketiganya 20%. Kemudian untuk penghitungan periode pengamatan, ini adalah peninjauan klaim tertanggung atau peserta untuk menentukan besaran multiplier dan Pruwel jika ada. Untuk perhitungan ini dikenakan pada biaya asuransi tambahan atau Pruwel dalam 1 tahun kepesertaan berikutnya. Nah, catatan yang pertama, periode pengamatan tahun pertama polisnya ini, penghitungannya adalah 10 bulan. Sedangkan untuk pengamatan tahun kedua dan seterusnya akan dihitungnya 12 bulan. Untuk contoh, nasabah mempunyai riders PWH, saya singkat PWH aja untuk yang produknya, agar nanti tidak tertukar antara PWH dengan Pruwelsnya. Ini terhitung aktif per 1 Juli 2024. Nah, penghitungan tahun pertama 10 bulan berarti sampai tanggal 30 April. Lalu,
Di tanggal 1 Mei, yaitu 2 bulan sebelum ulang tahun polis, Prudential akan mengirimkan yang namanya surat notifikasi. Ini berkaitan dengan manfaat pengamatan selama 10 bulan tersebut. Nah, nanti mulai di tahun kedua ini, penghitungan periode pengamatannya adalah 12 bulan, termasuk di tahun ketiga dan seterusnya. Itu tentang periode pengamatan. Lalu untuk istilah multiplier, ini adalah faktor pengali biaya asuransi tambahan atau riders PWH yang dikenakan setiap tahun dalam 1 tahun pertanggungan atau kepesertaan PWH ini. Nah, multiplier ini ditentukan berdasarkan yang pertama, riwayat klaim yang disetujui oleh Prudential dan terjadi pada periode pengamatan terakhir. Lalu yang kedua, status rumah sakit atau klinik saat nasabah melakukan perawatan atau pengobatan. Kemudian, besaran multiplier atau faktor pengali, penghitungannya adalah yang pertama, tidak ada klaim PWH atau terdapat klaim perawatan pengobatan di rumah sakit Priority Hospital atau disingkat dengan PPHOS. Ini faktor pengalinya adalah 1, baik yang usia di bawah 58 tahun ataupun di atas 58 tahun. Lalu yang kedua, terdapat klaim perawatan atau pengobatan bukan di klinik atau rumah sakit PPHOS, maka penghitungannya bagi nasabah usia di bawah 58 tahun itu 2, sedangkan di atas 58 tahun itu 1,5. Nah, ini adalah rumus perhitungan dari besarnya biaya asuransi PWH yang akan dihitung dengan rumus di bawah ini, yaitu B sama dengan BT dikali multiplier dikali 1 dikurangi Pruwel jika ada. Nanti ada contoh di belakangnya. Kemudian untuk kategori rumah sakit, perhitungan multipliernya ini, yang pertama, kesepakatan estimasi biaya perawatan yang akan menjadi panduan bagi rumah sakit dalam memberikan perawatan kepada nasabah. Lalu yang kedua, estimasi perhitungan penjaminan dapat diketahui di awal perawatan. Nasabah dapat pulang rawat inap lebih cepat tanpa menunggu surat jaminan akhir. Jadi, Prudential akan menerapkan aturan terbaru berkaitan dengan rumah sakit yang mau bekerja sama harus memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian, untuk kategori rumah sakit perhitungan multipliernya di sini adalah rumah sakit yang belum bergabung dalam PPHOS tetapi masih dapat memberikan layanan cashless kepada nasabah. Namun proses pulang rawat inap tetap perlu menunggu surat penjaminan akhir. Metodenya di sini, cashless rumah sakit dalam kategori ini dipilih berdasarkan rumah sakit non-profit dan blind spot area di website masuk ke dalam kategori PPHOS dengan catatan masih memerlukan surat penjaminan akhir. Lalu yang berikutnya, multiplier 2 di sini adalah rumah sakit yang belum tergabung dalam PPHOS, tetapi masih dapat memberikan pelayanan cashless kepada nasabah, namun proses pulang rawat inap tetap perlu menunggu surat penjaminan akhir. Metodenya adalah cashless. Rumah sakit ini akan ditawarkan bergabung dengan PPHOS jika sampai batas waktu yang ditentukan rumah sakit belum bisa memenuhi persyaratan dalam PPHOS, maka akan berlaku metodenya adalah reimbursement. Kemudian klasifikasi klaim untuk PPHOS. Yang pertama, rumah sakit atau klinik yang terdaftar secara khusus sebagai rekanan Prudential dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan. 2, jika rumah sakit atau klinik mengalami perubahan bukan dari PPHOS menjadi PPHOS maupun sebaliknya, perubahan ini akan berlaku segera setelah dipublikasikan oleh Prudential. Yang ketiga, penentuan status rumah sakit yang dipilih nasabah termasuk ke dalam PPHOS atau bukan akan ditentukan berdasarkan klaim yang disetujui oleh Prudential berdasarkan kategori A sampai F. Nah, nanti ada definisinya. Untuk klasifikasi definisi klaim pada PPHOS, kategori A ini sebelum dilakukan rawat inap atau bahasa lainnya pre-rawat inap. Manfaat yang termasuk di dalamnya adalah biaya perawatan sebelum rawat inap, biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan, telehealth Indonesia, telehealth Malaysia dengan Singapura termasuk biaya ambulan lokal. Lalu kategori B saat rawat inap atau rawat jalan. Ini berkaitan dengan manfaat rawat inap atau tindakan bedah. Biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan dan biaya tindakan bedah rawat jalan. Kemudian yang C, rawat jalan lanjutan setelah rawat inap. Manfaatnya adalah berkaitan biaya perawatan setelah rawat inap, biaya rawat jalan darurat lanjutan untuk kecelakaan, biaya perawatan setelah tindakan bedah rawat jalan termasuk perawatan tradisional, biaya fisioterapi, perawatan psikiatris dan psikologis, biaya perawatan cuci darah atau dialisis, biaya perawatan kanker. Ini untuk yang
mulai yang D, rawat jalan lainnya sesuai dengan ketentuan. Sampai pada bagian biaya bedah rekonstruksi lainnya, termasuk wajah, termasuk akibat kecelakaan, sampai dengan biaya perawatan paliatif. Kemudian yang E, manfaat lainnya, ini berkaitan biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap, penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atau transplantasi organ penting, manfaat santunan pemakaman, manfaat santunan HIV atau AIDS, termasuk manfaat santunan dana marhamah. Kemudian yang kategori F, ini kecelakaan lalu lintas, berkaitan manfaat rawat inap dan atau tindakan bedah, biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan, dan biaya tindakan bedah rawat jalan hanya untuk kecelakaan lalu lintas. Lalu ketentuan lain untuk PP Host ini. Yang pertama, apabila rumah sakit atau klinik yang dipilih berubah menjadi bukan PP Host saat tertanggung atau peserta menjalani perawatan, maka rumah sakit atau klinik yang dipilih masih tetap dikategorikan sebagai PP Host. 2. Apabila rumah sakit klinik yang dipilih berubah menjadi bukan PP Host saat menjalani perawatan pada kategori C, maka rumah sakit atau klinik masih dikategorikan sebagai PP Host selama masih dirawat di rumah sakit yang sama. Nah, kita bisa lihat tadi di poin C adalah rawat jalan lanjutan setelah rawat inap. Lalu poin yang ketiga, apabila perawatan pada kategori C dilakukan di rumah sakit yang berbeda pada saat rawat inap dilakukan, dan bukan merupakan PP Host, maka perawatan pada kategori C tersebut akan dikategorikan sebagai bukan PP Host. Untuk kategori lain dalam hal kategori F, yaitu manfaat yang diakibatkan karena kecelakaan. Jika nasabah mengalami kecelakaan lalu lintas selama memenuhi syarat poin A, perawatan dilakukan di rumah sakit atau klinik di kota atau kabupaten yang sama dari lokasi kejadian kecelakaan, atau radius saat rumah sakit dari lokasi kecelakaan itu jaraknya 15 km. Poin B, melampirkan surat keterangan kecelakaan dari kepolisian jika tertanggung atau peserta mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang C, melampirkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan perawatan yang dilakukan diakibatkan secara langsung atau kecelakaan. Pengajuan klaim atas biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan tersebut akan dikategorikan sebagai perawatan PP Host. Kemudian untuk ilustrasi kategori rumah sakitnya. Yang pertama, ilustrasi perubahan status rumah sakit atau klinik yang sama kategori perawatan A, B, dan C. Klasifikasi klaimnya kategori A sebelum melakukan rawat inap, kategori B sebelum rawat inap, kategori C rawat jalan lanjutan setelah rawat inap. Nah, perawatannya di satu rumah sakit yang sama, jenis perawatannya demam berdarah. Nah, di sini penghitungan ilustrasinya adalah yang pertama, nasabah sebelum dirawat itu di PP Host, perawatannya di PP Host, rawat jalannya di PP Host, maka penghitungan multipliernya adalah 1. Ilustrasi 2, pre-rawat inap bukan di PP Host, perawatannya bukan di PP Host, rawat jalan bukan di PP Host, maka multipliernya adalah 2. Ilustrasi 3, pre bukan PP Host, perawatan di PP Host, lalu pos atau setelah rawat inap, yaitu rawat jalannya, ini di PP Host, maka multipliernya 1. Yang keempat, pre bukan di PP Host, perawatan di PP Host, rawat jalan bukan di PP Host, penghitungan multipliernya 1. Lalu yang kelima, pre di PP Host, perawatan bukan PP Host, pos atau setelah dirawat inap, yaitu rawat jalannya di PP Host, maka penghitungan multipliernya adalah 2. Jadi ini poin intinya adalah perawatannya yang PP Host kalau mau mendapatkan multiplier 1. Lalu contoh ilustrasi yang kedua, perubahan rumah sakit klinik yang berbeda. Perawatan di 3 rumah sakit yang berbeda, jenis perawatan demam berdarah. Penghitungannya, yang pre di PP Host, perawatan di PP Host, posnya di PP Host, multipliernya 1. Yang kedua, pre bukan PP Host, perawatan bukan PP Host, pos bukan PP Host, multipliernya adalah 2. Ilustrasi 3, pre bukan di PP Host, perawatan di PP Host, pasca atau pos di PP Host, maka multiplier 1. Ilustrasi 4, pre bukan PP Host, perawatan di PP Host, pos atau pasca bukan di PP Host, multipliernya 2. Yang kelima, pre di PP Host, perawatan bukan di PP Host, pasca atau pos di PP Host, maka multipliernya 2.
Kemudian, ilustrasi berikutnya ini berkaitan dengan perubahan status rumah sakit atau klinik yang sama kategori perawatan D, yaitu rawat jalan. Nasabah dirawat di rumah sakit yang sama, jenis perawatannya adalah cancer. Yang pertama, pre di PP Host, perawatan PP Host, pasca PP Host, multipliernya 1. Yang kedua, pre perawatan dan pasca bukan di PP Host, maka multiplier 2. Yang ketiga, pre bukan PP Host, perawatan PP Host, pasca PP Host, multiplier 2. Ilustrasi keempat, pre bukan PP Host, perawatan PP Host, pasca bukan PP Host, multipliernya 2. Yang kelima, pre di PP Host, perawatan bukan di PP Host, pasca di PP Host, maka multipliernya 2. Nah, sekarang kita lanjut ke ilustrasi Pruwelnya. Contoh yang pertama, nasabah mendapatkan Pruwel pada tahun kedua untuk kategori misal nasabah laki-laki 30 tahun bukan perokok, plan bronze B, dan nasabah tidak mengambil Pruwel Saver. Biaya asuransi pokok tahun pertamanya itu 6, juta per tahun, tahun berikutnya 7,7 juta per tahun. Ilustrasinya, usia masuk nasabah pada saat 30 tahun, 1 Januari 2025. Nah, periode pengamatan tahun pertama adalah 10 bulan, berarti sampai di tanggal 31 Oktober 2025. Lalu nanti di 1 November, nasabah akan dikirimkan surat mengenai multiplier dan Pruwel jika ada untuk tahun polis berikutnya. Jadi perhitungannya nanti, dalam periode pengamatan, nasabah tidak ada klaim, maka penghitungan biaya asuransi di tahun kedua adalah 7,7 juta. Itu yang biaya asuransi di tahun keduanya, dikali multiplier yang nasabah dapatkan karena dia tidak ada klaim, maka 1, dikali 1 dikurangi Pruwel yang nasabah dapatkan. Nah, Pruwelnya adalah 5%. Maka berlaku efektif per 1 Januari 2026, biaya asuransi nasabah bukan 7,7, melainkan 7,3. Berarti nasabah bisa menghemat 400.000 biaya asuransinya. Kemudian ilustrasi berikutnya, ini nasabah klaim bukan di rumah sakit PP Host. Nasabah laki-laki 30 tahun bukan perokok, plan bronze B, lalu dia non-Pruwel Saver. Biaya asuransi pokoknya pada saat tahun pertama 6,7 juta per tahun. Tahun berikutnya 7,7 juta per tahun. Ilustrasinya, di 1 Januari 2025, masa pengamatan tahun pertama adalah 10 bulan, artinya sampai tanggal 31 Oktober. Nah, di tanggal 1 Juninya, di sini nasabah menjalani merawat inap di rumah sakit non-PP Host karena demam berdarah. Total klaimnya 25 juta. Maka, di 1 November, nasabah akan dikirimkan surat mengenai multiplier dan Pruwel jika ada untuk tahun berikutnya. Penghitungannya adalah biaya asuransi pokok 7,7 juta dikali. Multipliernya di sini adalah 2 karena nasabah mengajukan klaim bukan di rumah sakit PP Host. Maka biaya asuransinya itu menjadi 15,4 juta. Lalu ilustrasi yang ketiga, nasabah plan bronze B non-Pruwel Saver, biaya asuransi tahun pertama 6,7 juta, tahun kedua 7,7, tahun ketiga 8,7. Nah, rinciannya, di tahun pertama nasabah tidak ada pengajuan klaim di periode pengamatan yaitu 10 bulan. Lalu di 1 November nanti nasabah akan dikirimkan surat mengenai penghitungan multiplier dan Pruwel. Berapakah yang akan didapat? Maka penghitungannya adalah 7,7 juta. Dikali multiplier yang nasabah dapatkan adalah 1, dikali 1 dikurangi Pruwel 5%. Maka berlaku efektif di tahun keduanya adalah 7,3 juta. Kemudian di tahun kedua tersebut, nasabah menjalani perawatan di rumah sakit PP Host karena demam berdarah. Maka nanti penghitungan periode pengamatan di tahun kedua kan 12 bulan. Otomatis di tahun ketiga penghitungan untuk biaya asuransinya adalah 8,7 juta dikali multiplier 1
sama dengan 8,7 juta. Lalu ilustrasi yang keempat, nasabah plannya sama, masih bronze B, non pro-well saver. Biaya asuransi pokoknya sama, tahun pertama, kedua, dan ketiganya. Ilustrasinya di sini, pada masa periode pengamatan di 10 bulan pertama, nasabah dirawat di rumah sakit PP Hos. Lalu pada saat di 1 November, nasabah mendapat kiriman surat notifikasi untuk penghitungan biaya asuransi di tahun kedua. Penghitungannya adalah biaya asuransi pokok 7,7 dikali multiplier 1 sama dengan 7,7 juta. Nah, di tahun kedua ini, selama periode pengamatan 12 bulan, nasabah tidak ada pengajuan klaim. Maka ketika dia mendapatkan kiriman surat notifikasi mengenai manfaat multiplier yang didapatkan, penghitungannya adalah biaya asuransi pokok di tahun ketiga tadi adalah 8,7 juta, dikali multiplier yang nasabah dapatkan 1, karena tidak ada klaim, dikali 1 dikurangin Pruwel. Pruwelnya yang dia dapat 5%, maka 8,26 juta. Lalu ini ilustrasi yang kelima. Plannya bronze B, non-Pruwel saver. Datanya masih sama untuk biaya asuransi pokoknya. Nah, ilustrasinya di sini, di periode pengamatan 10 bulan pertama, nasabah dirawat di rumah sakit non-PP Hos karena demam berdarah. Maka pada saat dia mendapatkan notifikasi untuk penghitungan multiplier di tahun kedua, adalah 7,7 juta dikali multiplier 1 sama dengan 15,4 juta. Kemudian di tahun kedua, di masa periode pengamatan yaitu 12 bulan, nasabah tidak ada pengajuan klaim. Maka penghitungan pada saat surat notifikasi dikirimkan adalah 8,7 juta dikali multiplier 1 sama dengan 8,7 juta. Kemudian yang keenam, ini data masih sama. Case-nya adalah di periode pengamatan 10 bulan pertama tidak ada pengajuan klaim. Maka penghitungannya, nasabah untuk biaya asuransi pokoknya di tahun kedua adalah 7,7 dikali multiplier 1 dikali 1 dikurangin Pruwel yang dia dapatkan 5%. Maka berlaku efektifnya per 1 Januari 2026 di tahun keduanya adalah 7,3 juta. Kemudian di tahun kedua, masa periode pengamatan, nasabah dirawat di rumah sakit PP Hos karena usus buntu. Lalu nasabah juga dirawat di rumah sakit non PP Hos karena demam berdarah. Lalu penghitungan untuk biaya asuransi di tahun ketiga adalah 8,7 juta dikali multiplier 1 sama dengan 17,4 juta. Kemudian ilustrasi yang ketujuh, ini datanya biaya asuransi nasabah yang non-Pruwel saver. Tahun pertama 6,7 juta, tahun kedua 7,7, tahun ketiga 8,7, tahun keempat 9,7, tahun kelima 10,7. Ilustrasinya di sini, di periode pengamatan 10 bulan awal, nasabah tidak ada pengajuan klaim, maka penghitungan multipliernya adalah biaya asuransi pokok 7,7 dikali multiplier 1 dikali 1 dikurangin Pruwel yang nasabah dapatkan 5% sama dengan 7,3 juta. Lalu di tahun kedua, nasabah di periode pengamatan tidak ada pengajuan klaim, maka penghitungan untuk multipliernya adalah biaya asuransi 8,7 dikali multiplier 1 dikali 1 dikurangin Pruwelnya yang dia dapatkan adalah 10%. Maka yang dikenakan adalah 7,830. Artinya 7.830.000. Kemudian di periode pengamatan tahun ketiga di sini nasabah dirawat di rumah sakit PP Hos. Maka penghitungan untuk multipliernya adalah 9,7 juta dikali multiplier 1 sama dengan 9,7 juta. Jadi masih sama. Kemudian di masa periode pengamatan 12 bulan, nasabah tidak ada pengajuan klaim, maka penghitungan untuk biaya asuransinya adalah 10,7 juta dikali multiplier 1 dikali 1 dikurangi Pruwel 5% yang nasabah dapatkan. Sama dengan 10.165.000. Itu tentang contoh ilustrasi untuk manfaat Pruwel yang ada di PWH. Sekarang untuk manfaat produknya berkaitan dengan perubahan wording polis, berkaitan dengan definisi-definisi ketentuan misalnya untuk obat. Lalu definisi untuk biaya fisioterapi termasuk okupasi dan terapi bicara, di situ sudah ada definisinya. Pengecualian pemeriksaan mata, pengecualian untuk perawatan dan pengobatan eksperimental,
Lalu ini ada tabel manfaat 1 berkaitan dengan nanti ada biaya kamar, biaya perawatan di kamar ruang ICU, kunjungan dokter umum, dokter spesialis, tindakan bedah, aneka perawatan, aneka juru rawat, ambulan lokal, fisioterapi, termasuk perawatan sebelum rawat inap, telehealth, baik di Indonesia, Malaysia, ataupun Singapura, dan perawatan paliatif. Kemudian manfaat yang kedua ini berkaitan dengan manfaat rawat inap dan pembedahan, meliputi biaya bedah, rekonstruksi payudara, biaya bedah rekonstruksi wajah, penggantian biaya atau donor pihak ketiga, biaya bedah rekonstruksi lainnya akibat kanker kecelakaan, perawatan psikiatris dan psikologis termasuk perawatan tradisional, biaya rawat jalan darurat kecelakaan, biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan, biaya tindakan bedah rawat jalan, biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan, biaya perawatan kanker, manfaat pemantauan, biaya cuci darah atau dialisis. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan manfaat lainnya, yaitu manfaat santunan pemakaman dan manfaat santunan HIV atau AIDS. Lalu untuk perlindungannya sesuai dengan plan, bisa meliputi dari yang di Indonesia saja sampai dengan seluruh dunia. Nah, untuk batas manfaat plan di PWH ini, yang terbaru, itu bedanya dengan PPH Plus Pro. Untuk plan Gold-nya sekarang sudah tidak ada A atau B, jadi Gold hanya ada 1. Kemudian untuk batas harga kamar tidak ada pilihan 1 dan 2, sekarang sudah dijadikan 1. Untuk bronze 600.000, ini yang A, yang B 1,2, sedangkan untuk yang diamond-nya adalah 2,5 juta. Kemudian ini contoh manfaat untuk fasilitas perawatan yang bisa nasabah dapatkan. Poin intinya masih sama, antara tipe kamar terendah dengan batas harga kamar, mana manfaatnya yang lebih tinggi, itu yang bisa didapatkan oleh nasabah. Tinggal nanti disesuaikan dengan kategori rumah sakitnya. Jadi masih sama dengan yang manfaat sebelumnya. Kemudian untuk batas harga kamar sekarang lebih tinggi berkaitan dengan batas manfaat tahunannya. Untuk diamond sekarang mencapai 22,5 miliar. Sedangkan Pruwell Limit Booster yang bronze A 8 miliar, yang diamondnya sekarang 50 miliar. Lalu untuk batas bedah rekonstruksi, ini adalah setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan, selain bedah rekonstruksi payudara dan wajah. Untuk penggantian biaya wajar atas tindakan bedah rekonstruksi yang diperlukan secara medis, atas saran dokter yang merawat, ini dapat dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal tindakan bedah karena pengobatan kanker atau kecelakaan. Selain bedah rekonstruksi payudara dan bedah rekonstruksi wajah. Terdiri atas 1. Biaya pemakaian kamar bedah, biaya asisten dokter spesialis bedah atau dokter spesialis, biaya bedah spesialis lain yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan tindakan bedah, dan biaya obat-obatan, alat medis implan, penunjang diagnostik, sarana dan prasarana yang diberikan. Kemudian untuk perawatan psikiatris dan psikologis, ini adalah penggantian biaya wajar untuk perawatan, konsultasi atau pengobatan, atau kondisi psikiatris, kondisi psikologis atau stress response syndrome, yang terjadi sebagai akibat dari menjalani perawatan yang diperlukan secara medis. Nah, ini bersifat dapat diajukan sebanyak 10 kali dalam 1 tahun masa kepesertaannya. Lalu, perawatan psikiatris dan psikologis yang diberikan pada saat rawat jalan, perawatan pertama harus dilakukan dalam kurun waktu, catatannya adalah 90 hari kalender setelah keluar dari rumah sakit. Jadi ada batasan harinya. Yang ketiga, dalam hal perawatan dilakukan setelah 1 tahun masa kepesertaan PWH atau PWM, setelah tertanggung atau peserta keluar dari rumah sakit karena rawat inap. Ini perawatan dapat ditanggung selama masih dalam kurun waktu 90 hari kalender. Lalu untuk contohnya, misalnya polis nasabah isut 10 April 2024. Ini ceritanya sudah melewati masa tunggu 90 hari. Lalu di 10 April 2026, 2 tahun kemudian, nasabah menjalani rawat inap karena kanker. Lalu dia mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan karena divonis kanker tersebut, dan di hari ke-7 nasabah keluar dari rumah sakit. Lalu nasabah dihitung dalam 90 hari ke depan, yaitu manfaat pos rawat inap, dia melakukan konsultasi dengan dokter karena rasa cemas yang berlebih akibat divonis kanker tersebut, dan dokter mendiagnosa adanya gangguan kecemasan yang diakibatkan karena kankernya. Lalu dokter merekomendasikan ke nasabah untuk melakukan perawatan psikiatris atau psikologis. Nah, manfaat ini dibayarkan sesuai dengan tagihannya. Lalu ini contoh untuk yang
tidak dibayarkan. Misal polisi sud 10 April 2024, di 10 April 2026 nasabah dirawat inap karena depresi berat. Tanggal 13 April nasabah keluar dari rumah sakit. Pada saat dia pengajuan klaim ini tidak ditanggung atau tidak dibayarkan, penyebabnya karena masuk dalam kategori pengecualian polis. Kemudian pada saat dia mengajukan klaim pos rawat inap dalam masa 90 hari karena dia mengalami depresi berat, otomatis pengajuannya juga ditolak. Alasannya adalah sudah masuk ke dalam pengecualian kondisi kejiwaan. Itu di dalam polisnya. Lalu ini juga sama kasus yang kedua, tetap ditolak klaimnya. Misalnya nasabah setelah polisi sud 2 tahun kemudian dia konsultasi ke dokter karena depresi. Itu penyebabnya. Kemudian di Mei 2026, nasabah konsultasi ke dokter karena sakit perut. Kemudian ditemukan adanya benjolan di paru-paru. Lalu di 10 Juni, nasabah dirawat inap 7 hari di rumah sakit, didiagnosa kanker dan depresi. Nah, depresi ini tidak dibayarkan karena termasuk pengecualian polis. Karena depresinya dialami itu sebelum nasabah dirawat di rumah sakit, walaupun diagnosanya adalah kanker. Kemudian untuk klaim pasca rawat inapnya juga tidak ditanggung ketika dia konsultasi ke psikiatris ataupun psikologis. Berikutnya adalah perawatan tradisional. Ini berkaitan penggantian biaya perawatan dan pengobatan tradisional yang wajar untuk ketidakmampuan yang diperlukan secara medis dan atas rekomendasi dokter yang merawatnya. Perawatan dilakukan di rumah sakit atau klinik perawatan tradisional ini harus timbul pada saat rawat inap atau dalam kurun waktu 90 hari kalender setelah keluar dari rumah sakit. Perawatan dan pengobatan tradisional harus terdaftar resmi di Badan Pengawas Obat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Yang keempat, wajib memberikan kwitansi resmi asli pembayaran yang diterbitkan oleh rumah sakit atau klinik perawatan tradisional. Yang kelima, perawatan dan pengobatan tradisional yang diperlukan secara medis dan direkomendasikan oleh dokter yang merawatnya. Lalu untuk perawatan tradisional ini, ada perawatan-perawatan yang tidak dibayarkan. Contohnya adalah misalnya seropraktik atau krek, atau kretek istilahnya kalau yang zaman sekarang. Lalu ada terapi totok, tukang pijat, bekam, dan ahli patah tulang. Lalu berikutnya ada perawatan paliatif. Ini adalah perawatan yang diperlukan secara medis untuk meningkatkan kualitas hidup bagi tertanggung atau peserta yang menderita penyakit cedera atau cacat yang mengancam jiwa. Jadi perawatan paliatif ini perawatan lanjutan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup nasabah. Dengan kondisi misal, secara alasan medis nasabah ini sudah tidak ada harapan untuk bisa sembuh. Kemudian paliatif ini hanya di-cover selama maksimal 180 hari selama masa berlakunya PWH ini. Berdasarkan rekomendasi dokter dan masa berlaku mengacu kepada masa pertolongan kepesertaan yang dipilih. Kemudian, Telehealth Indonesia. Ini adalah manfaat penggantian atas biaya konsultasi, pengobatan, pemeriksaan diagnostik, laboratorium, pemeriksaan patologi atau radiologi yang dibebankan oleh dokter umum, dokter spesialis, klinik atau rumah sakit. Catatannya, telehealth harus dilakukan melalui penyedia telehealth di Indonesia atau rumah sakit rekanan penanggung yang ada di Indonesia. Penggantian hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali dalam kurun waktu 30 hari kalender atau dalam kurun waktu 90 hari setelah nasabah keluar dari rumah sakit. Untuk telehealth ini tidak ditanggung apabila nasabah tidak menjalani rawat inap atau tindakan bedah atau perawatan kanker. Penggantian hanya untuk biaya pengobatan, yaitu untuk biaya pengiriman obat ini tidak dibayarkan. Jadi kalau pengiriman itu ditanggung sendiri oleh nasabah. Untuk telehealth di Malaysia dengan Singapura, ini adalah penggantian biaya wajar yang umum dibebankan atas biaya konsultasi, pengobatan, pemeriksaan diagnostik, termasuk laboratorium, pemeriksaan patologi atau radiologi untuk perawatan kanker yang dibebankan oleh dokter klinik dan rumah sakit. Catatannya, telehealth harus dilakukan di rumah sakit rekanan PMN di Malaysia atau Singapura yang memiliki fasilitas telehealth. Dan hanya dapat dilakukan maksimum 1 kali dalam kurun waktu 30 hari atau 90 hari sesudah rawat inap. Telehealth atas diagnosis kanker harus dilakukan di negara yang sama dengan rawat inap dan juga dengan dokter yang sama pada saat dia dirawat. Telehealth atas diagnosis kanker tidak berlaku di luar wilayah pertanggungan. Jadi harus disesuaikan dengan plan-nya. Kemudian untuk persyaratan dan kelengkapan dokumen reimburse-nya,
Karena kalau telehat sudah otomatis time merge. Nasabah melampirkan screen capture lengkap mulai dari percakapan, dokumen lengkap saat konsultasi, melampirkan screen capture dokumen resep lengkap dan jelas dari dokter yang merawatnya atau yang konsultasi, melampirkan screen capture atau dokumen tanda bukti pembayaran yaitu kwitansi asli, dan klaim telehat hanya dapat diajukan apabila dilakukan dengan menggunakan aplikasi telehat milik nama tertanggung atau peserta. Kemudian untuk ilustrasinya, nasabah polisnya isut 10 April 2024, lalu di 30 Desember 2026 dia melakukan konsultasi menggunakan aplikasi Halo Dokter, didiagnosanya demam, biayanya 75.000. Kemudian di 1 Januari dia dirawat inap di rumah sakit karena setelah dicek dia divonis terkena tipes selama 5 hari. Biaya yang dijaminkan sebesar 625.000. Kemudian di 10 Januari dia melakukan konsultasi dengan dokter menggunakan aplikasi Halodoc sebesar 100.000. Lalu resep untuk pembelian obatnya 200.000. Lalu di 15 Januari dia melakukan konsultasi juga dengan dokter menggunakan Halodoc. Biayanya 100.000, pembelian obat 150.000. Nah, dihitung total dari dia konsultasi di awal sampai dengan dia konsultasi setelah keluar dari rumah sakit, total biayanya 625.000 itu dibayarkan. Kemudian ini contoh untuk yang tidak ditanggung. Polis issued 10 September 2024, kemudian di 1 Februari 2026 nasabah dirawat inap karena demam berdarah di rumah sakit Malaysia. Nah, data catatannya adalah nasabah plannya Silver A. Maka nasabah dikenakan tabel prosentase Silver A. Untuk nasabah ketika melakukan telehat ini tidak dibayarkan, alasannya tidak dilakukan di dalam wilayah pertanggungan kepesertaan atau plan yang dipilih. Kemudian ini nasabah dirawat inap demam berdarah di Singapura, plannya Silver A. Nasabah dirawat kanker di Singapura, maka terkena tabel prosentase yaitu 30%. Nah, ketika dia konsultasi menggunakan telehealth di rumah sakit rekanan PMM meskipun di Singapura sebesar 5 juta, ini tidak ditanggung atau tidak dibayarkan. Alasannya karena tidak dilakukan di dalam wilayah pertanggungan plannya. Karena dikecualikan. Kemudian di PWH ini ada manfaat ProWell Limit Booster atau di produk sebelumnya itu disebut dengan ProPrime Limit Booster. Ini adalah manfaat tambahan selain batas manfaat tahunan yang diberikan oleh Prudential kepada nasabah sesuai plan yang dipilih oleh nasabah, dan jumlahnya ini akan berkurang sesuai dengan penggunaannya selama masa pertanggungan. Lalu jika sudah habis, maka nasabah sudah tidak mendapatkan lagi karena hanya diberikan 1 kali. Kemudian ini adalah tabel batas manfaat tahunan. Kalau bronsa itu 4M, diamondnya 22,5 M. Sedangkan ProWell limit boosternya yang bronze A 8M, yang diamond 50 M. ProWell limit booster itu istilah lainnya adalah dana cadangan. Maka dana cadangan ini bisa digunakan kalau limit batas manfaat tahunannya habis sebelum waktunya. Kemudian ini contoh ilustrasi untuk ProWell limit booster. Untuk plan diamond, limit tahunannya 22,5 miliar. Itu akan diberikan setiap tahun, habis atau tidak habis. Nah, untuk ProWell limit boosternya, itu nasabah total mendapatkannya 72,5 miliar. Jadi makin besar yang didapatkan. Kemudian untuk ProWell Saver, ini adalah setiap biaya rawat inap yang muncul atas diri tertanggung atau peserta, yang akan ditanggung sendiri oleh pemegang polis hingga jumlah tertentu sebelum manfaat dibayarkan oleh Prudential. Nah, biaya-biaya yang dikenakan di ProWell Saver adalah manfaat rawat inap. Sedangkan untuk rawat jalan itu tidak dikenakan. Jadi ProWell Saver ini kalau nasabah ambil, ini hanya manfaat untuk perawatannya saja. Kemudian ini tabel ProWell Saver-nya, pilihan bronze A itu 4 juta, bronze B 5 juta, dan yang tertinggi diamond 20 juta. Lalu untuk contoh ilustrasi ProWell Saver, nasabah memiliki PWH Plan Gold dengan pilihan ProWell Saver-nya 10 juta.
Dia dirawat inap, didiagnosa karena demam berdarah selama 2 hari, total biayanya 9 juta. Maka Prudential tidak membayarkan apapun. Karena biaya rawat inapnya masih di bawah batas Pruwell Saver yang nasabah miliki, yaitu 10 juta. Nah, penghitungan Pruwell Saver ini, contoh yang kedua adalah jika nasabah plannya Silver A, Pruwell Savernya 4 juta. Dia dirawat inap, didiagnosa karena demam berdarah selama 3 hari, total biayanya 12 juta. Nah, penghitungan klaimnya adalah nasabah akan membayar sendiri untuk biayanya, yaitu sebesar Pruwell Saver yang dimiliki, 4 juta. Nah, untuk kekurangannya yang 8 juta ini baru nanti yang membayarkan adalah Prudential. Itu contoh perhitungan untuk Pruwell Saver. Jadi kalau ada biaya yang timbul, apabila di bawah nominal Pruwell Saver, maka Prudential tidak membayarkan. Jika lebih, maka Prudential akan membayarkan kekurangannya. Itu dari segi manfaat. Sekarang kita lanjut ke operationnya. Untuk proses spesifikasi produknya, usia masuk calon nasabah adalah 30 hari sampai 75 tahun. Calon pemegang polisnya 21 tahun. Lalu masa pertolongan dapat dipilih hingga nasabah bisa memilih maksimal usia 99. Kemudian masa tunggu di sini ada kategori 30 hari untuk semua penyakit wajar, pengecualian 90 hari untuk kanker, pengecualian 12 bulan untuk penyakit-penyakit tertentu, ada tabelnya sendiri, pengecualian 12 bulan untuk manfaat santunan HIV atau AIDS. Lalu ada istilah free look, ini masa pembatalan polis, penghitungannya masih sama, 14 hari kalender terhitung sejak nasabah menerima polis. Lalu proses underwritingnya adalah full underwriting. Kemudian ketentuan untuk premi atau kontribusi, ini mengikuti ketentuan dari polis dasar atau produk dasarnya, yaitu produk PNG-nya. Untuk maksimal santunan agregatnya di manfaat kesehatan adalah 3,5 juta per orang atau per jiwa untuk semua produk manfaat kesehatan apabila digabung. Kemudian ini tabel pemeriksaan kesehatan untuk PEC. Bisa dilihat misalnya nasabah dia plannya Gold, lalu usia 41 sampai 50 tahun, ini tidak dikenakan medical. Nah, itu cara melihat tabelnya. Lalu ini yang non PEC, nanti bisa dicek lagi. Plan yang sama, Gold, usia nasabah 41 sampai 50 ini dikenakan medical 1. Medical 1 itu hanya laporan pemeriksaan kesehatan. Kalau yang PEC tadi nasabah tidak dikenakan. Itu bedanya antara PEC dengan non PEC dari kategori tabel pemeriksaan kesehatannya. Lalu ini tabel pemeriksaan finansial untuk nasabah yang tanpa penghasilan. Nah, ketentuan lainnya misalnya tertanggung atau peserta dapat memiliki asuransi kesehatan PWH atau PWM. Maksimal dengan batas plan kamarnya adalah yang Gold. Jika tertanggung memiliki batas harga kamar yang lebih tinggi dari batas kamar plan Gold, maka plan yang dipilih harus dibandingkan dengan plan yang sama dengan orang tua atau saudara kandung atau pasangan. Lalu ada waiting period atau masa tunggu. Detail dan rules-nya bisa dilihat di dalam ketentuannya. Untuk opsi yang tersedia, poin A, tanpa masa tunggu dan submit hasil pemeriksaan kesehatan dalam 6 bulan terakhir jika ada. Yang B, tanpa masa tunggu dan setuju melakukan pemeriksaan kesehatan untuk tanpa masa tunggu jika tidak ada hasil pemeriksaan kesehatan dalam 6 bulan terakhir. Yang C, dengan masa tunggu dan mengerti konsekuensinya untuk poin satunya, masa tunggu 30 hari untuk semua klaim kecuali kecelakaan, pengecualian 18 penyakit dalam 12 bulan, pengecualian kanker 90 hari, dan pengecualian manfaat santunan HIV atau AIDS 12 bulan. Kemudian, untuk waiting period atau masa tunggu sebagai mitigasi atas perbedaan tersebut, akan ada penambahan MCU atau Pruwell Medical seperti tabel di bawah ini. Nah, untuk juvenil atau anak-anak antara 1 bulan sampai 15 tahun, itu waiting periodnya adalah 1 penghitungannya. Lalu untuk yang di atas 15 tahun, disesuaikan dengan plannya. Untuk yang Bro dengan Silver itu waiting period 2 kategorinya. Sedangkan yang Gold, Platinum dengan Diamond itu yang waiting periodnya 3. Nah, itu ada rinciannya. Kemudian ketentuan perubahan major ini berkaitan dengan ulang bulan polis jika tidak ada klaim dalam tahun berjalan. Nasabah dapat melakukan peningkatan atau penurunan plan. Nasabah dapat melakukan penambahan atau penghapusan Pruwell Saver yang dipilih. Dan nasabah dapat melakukan perubahan jangka waktu PWH-nya. Lalu ini ketentuan untuk ulang tahun polis. Kalau tadi kan ulang bulan. Nasabah dapat melakukan peningkatan atau penurunan plan.
nasabah dapat melakukan penambahan atau penghapusan Pruwel. Nasabah mengajukan pelayanan polis peningkatan atau penurunan plan dalam ulang tahun polis maksimalnya 45 hari sebelum ulang tahun polisnya berlaku. Lalu dalam hal pembelian PWH ini, pembelian pada SPAJ baru tidak diproses sebagai konversi. Ketentuannya, produk underwriting akan dilakukan secara full underwriting. Jika terjadi klaim dalam masa tunggu serta periode pengecualian, maka tidak ada klaim yang dapat dibayarkan. Lalu jika nasabah memilih tanpa masa tunggu, maka berlaku penghitungan liennya adalah 25% dan tidak dapat dibayarkan dengan manfaat kesehatan yang sudah diakhiri sebelumnya. Lalu polis lewat waktu atau polis lapse. Jika nilai tunai pada tanggal perhitungan terdekat sebelum pembebanan biaya asuransi. Yang kedua, polis akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak tanggal mulai berlakunya polis dasar walaupun nilai tunai pada tanggal perhitungan sebelum pembebanan biaya asuransi tidak tersedia untuk melunasi biaya asuransi. Dengan catatan, premi atau kontribusi berkala selalu dibayar lunas, fasilitas cuti premi atau premium holiday tidak pernah dimanfaatkan, dan pemegang polis tidak pernah melakukan penarikan atau withdrawal. Yang ketiga, berakhirnya asuransi tambahan PWH setelah ulang tahun polis ke 10 tahun. Yang keempat, apabila pemegang polis tidak melakukan untuk menaikkan premi atau kontribusi berkala, maka dapat terjadi nilai tunai tidak cukup untuk pembebanan biaya asuransi. Sehingga asuransi tambahan Pruwel akan berakhir karena lewat waktu atau lapse. Kemudian dampak polis lapse pada Pruwel. Jika asuransi tambahan PWH karena lapse kemudian dilakukan pemulihan, maka akan berlaku ketentuan Pruwel tetap berlaku pada tahun pertanggungan atau kepesertaan PWH saat polis dipulihkan dan tidak berlaku pada masa pertanggungan kepesertaan PWH di tahun berikutnya. Nah, contohnya di sini, dalam tahun pertama nasabah tidak ada pengajuan klaim. Pada saat ulang tahun polis yang pertama, nasabah mendapat manfaat Pruwel 5%. Lalu di Agustusnya, di tahun kedua, polis nasabah lapse. Lalu dipulihkan di Oktober, nasabah tetap mendapatkan manfaat Pruwel 5%, ini masih berlaku. Nah, tidak berlaku mendapatkan Pruwelnya itu nanti di tahun berikutnya. Lalu untuk operation claim-nya, dalam hal toleransi perawatan kamar lebih tinggi, catatannya adalah apabila kamar sesuai plan yang telah dipilih dengan harga terendah di rumah sakit penuh, maka nasabah diperbolehkan menempati kamar dengan satu kelas kamar lebih tinggi yang tersedia dengan batas waktu maksimal 2 hari. Kemudian untuk tabel persentase di luar wilayah pertanggungan, misalnya nasabah plannya bronze di Indonesia. Kalau dia dirawat di Indonesia dapat ditanggung 100%. Tapi kalau dia dirawatnya di Malaysia itu dikenakan 50%. Kalau dirawatnya misal di Jepang 15% dan seterusnya. Kemudian ketentuan prorata ini dilakukan jika nasabah kamar sesuai plan penuh tertanggung dapat menempati satu kamar lebih tinggi dari plan itu selama 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari baru nanti akan dikenakan prorata. Nah, contohnya, nasabah plan Silver B dirawat di kamar kelas 2, plan yang dimiliki 12 juta per malam di negara Singapura selama 7 hari. Nah, rawat inap karena kanker menempati kamar harga 12 juta per malam di Singapura ini, maka nasabah akan dikenakan double prorata. Catatannya yang pertama, nasabah dirawat di luar wilayah pertanggungannya. Karena dia dirawatnya di Singapura, padahal plan Silver, Singapura akan dikecualikan. Otomatis dikenakan prorata. Yang pertama. Lalu yang kedua, kamar yang nasabah tempati itu 2 tingkat lebih tinggi dari plan. Makanya dikenakan double prorata. Lalu secara rinciannya di sini nanti kalau misal total biayanya 979 juta, maka yang dibayarkan oleh Prudential itu hanya 123.270.000. Nah, sisanya yang 855.730.000 ini nasabah bayar sendiri. Karena perhitungannya tadi dikenakan double prorata atau 2 kali. Lalu ini prorata kamar ruang ICU, kamar sesuai plan penuh. Nasabah dirawat inap selama 7 hari karena sakit ginjal, dia plannya Silver B. Kamar terendah satu tempat tidur sebesar 1,2. Dirawat di kamar ruang ICU 2 hari, di kamar rawat inap sesuai plan penuh, dan dia menempati kamar satu level lebih tinggi selama 3 hari. Hari ke-6 sampai hari ke-7 menempati kamar sesuai plan. Maka penghitungannya nanti, nasabah
penghitungan proratanya adalah 97,4%. Total klaim yang diajukan 684 juta, total klaim yang dibayarkan Prudential hanya 665 juta sekian, total klaim yang dibayarkan oleh nasabah 18 juta. Kenapa? Karena penghitungannya nasabah tadi, dia toleransinya kan jatahnya 2, tapi nasabah menempati selama 3 hari, maka ada kelebihan 1 hari. Itu yang dikenakan proratanya. Lalu kamar sesuai plan tidak tersedia. Plannya Silver A. Dia dirawat di kamar terendah 2 tempat tidur sebesar 600.000. Nah, kamar rawat inap sesuai plan tidak tersedia. Nasabah menempati kamar dengan 1 tempat tidur terendah selama 7 hari di Malaysia. Hitungannya di sini, nasabah dikenakan prorata berdasarkan tipe kamar, yaitu sebesar 50%. Ketika total biayanya 93 juta, maka yang dibayarkan Prudential setengahnya yaitu 46.500.000. Sisanya ditanggung oleh nasabah. Kemudian ada manfaat untuk koordinasi manfaat. Ini apabila nasabah memiliki excess claim yang dibayarkan oleh Prudential, nah sisanya excess tersebut bisa dikoordinasikan dengan asuransi lain yang dimiliki oleh nasabah. Intinya adalah bagi nasabah yang mempunyai polis asuransi kesehatan lebih dari 1. Kemudian pengajuan klaim koordinasi manfaat dengan Pruwell Saver di sini, contohnya, nasabah plannya Gold memiliki Pruwell Saver 10 juta, kronologisnya, total tagihan rawat inap 20 juta, dibayarkan oleh asuransi lain 15 juta. Tertanggung mempunyai excess claim 5 juta. Dia mengajukan klaim ke Prudential. Nah, cara perhitungannya adalah total biaya rawat inap yang dapat dibayarkan oleh Prudential, asuransi pertama, sebelum dikurangi Pruwell Saver adalah 20 juta. Pruwell Saver yang nasabah miliki 10 juta, total biaya rawat inap yang dibayarkan oleh Prudential sebagai asuransi pertama setelah dikurangi Pruwell Saver, A dikurangi B sama dengan 10 juta. Excess dari asuransi lain adalah 5 juta. Nah, nanti tinggal dibandingkan antara 10 juta dengan 5 juta, mana yang lebih rendah, maka yang dibayarkan adalah yang 5 juta. Kemudian pengajuan klaim koordinasi manfaat, misalnya total nasabah klaimnya adalah 18 juta. Dia mempunyai excess claim dari asuransi lain 5 juta, maka nanti tinggal dibandingkan antara 18 juta dengan 5 juta, mana yang lebih rendah, maka itu yang dibayarkan. Jadi yang dibayarkan adalah 5 juta. Kemudian untuk reimbursement. Untuk pengajuan klaim dengan metode reimbursement, pemegang polis wajib mengajukan berkas pengajuan paling lambat 30 hari sejak tanggal tertanggung menjalani rawat inap, mulai dari polis asli dalam bentuk cetak, formulir klaim, semua kwitansi dan tanda terima asli atas biaya perawatan, surat koordinasi manfaat jika diadakan, laporan lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh dokter yang melakukan diagnosis, rincian biaya perawatan dari dokter tersebut, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, termasuk fotokopi identitas nasabah. Juga untuk pengajuan klaim kecelakaan, maka diperlukan laporan dari kepolisian untuk surat pengantarnya. Kemudian berakhirnya pertanggungan kepesertaan PWH, ini salah satu dari hal yang menyebabkan pelindungannya berakhir. Tanggal tertanggung untuk peserta meninggal dunia, tanggal polis dibatalkan dan diakhiri oleh Prudential, tanggal penebusan polis disetujui oleh penanggung, dan tanggal polis menjadi lewat waktu atau lapse. Kemudian pengecualian, jika terjadi pre-existing condition atau kondisi yang telah ada sebelumnya, itu tidak akan dibayarkan, termasuk dalam masa tunggu masih berlaku, nasabah terkena risiko, baik yang pengecualian 30 hari, 90 hari, atau yang 12 bulan. Lalu ini tabel pengecualiannya yang 18 penyakit tertentu dalam 12 bulan pertama. Untuk operasi layanan PMN-nya, Pro Medical Network, catatannya, suatu unit yang berfungsi memberikan layanan penjaminan klaim secara non-tunai atau cashless yang dikelola oleh Prudential. PMN memberikan layanan yang cepat, mudah, dan transparan untuk nasabah, dan PMN akan terus berinovasi dan memperluas jangkauan penjaminan yang lebih baik dan lebih banyak di rumah sakit untuk mempermudah nasabah. Lalu komitmen PMN ini bisa menghubungi layanan call center-nya 24 jam di 15.085. Kemudian kemudahan pendaftaran untuk rawat inap, ini beragam pilihan cara pendaftaran, bisa melalui pemindahan scan, lalu bisa menunjukkan kartu kepesertaan, atau dengan menyebutkan nomor polis kepada petugas administrasi di rumah sakit, atau dengan menyebutkan nomor KTP nasabah, atau bisa menggunakan aplikasi
false. Jadi banyak cara untuk melakukan pendaftaran. Lalu untuk layanan PMN yang di dalam negeri, layanan penjaminan klaim non-tunai atau cashless yang dapat dilayani PMN. 1. Rawat inap, 2. Rawat jalan, pos rawat inap dan rawat jalan karena kecelakaan, dan one day surgery. Fasilitas ini bukan merupakan bagian dari produk asuransi PWH atau PWM, dan sewaktu-waktu dapat diperbaharui. Jadi bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian untuk preadministrasi untuk dalam negeri dapat dilakukan proses pra-pendaftaran, mulai dari setelah nasabah disarankan untuk menjalani tindakan pembedahan sampai di rumah sakit yang akan mengirimkan seluruh kelengkapan dokumen. Lalu PMN akan menerbitkan penjaminan awal sementara jika memenuhi ketentuan. Mulai dari data nasabah, polisnya masih aktif atau tidak, apakah bisa ditambah atau tidak, nanti akan dicek semua datanya. Dan PMN akan mengirimkan surat penjaminan awal sementara ke rumah sakit yang akan dituju. Kemudian nasabah akan mengetahui status pra pendaftaran yang dilakukan dengan menghubungi rumah sakit atau menghubungi call center-nya. Setelah itu nasabah dapat konfirmasi penjaminan awal sementara dari rumah sakit, dan nasabah dapat meminta rumah sakit untuk menjadwalkan tindakan tersebut. Lalu untuk yang kelengkapan dokumennya, dokumen medis dari rumah sakit sudah lengkap, maka penerbitan penjaminan awal sementara dapat diterbitkan. Dan dibutuhkan laporan medis lanjutan atau dokumen medis pendukung lainnya. Lalu setelah itu rumah sakit melengkapi dokumen pendukung lanjutan, maka penjaminan awal sementara dapat diterbitkan. Yang ketiga, jika diagnosis merupakan penyakit kronis dan usia manfaat asuransi kesehatan di bawah 2 tahun, klaim akan diserahkan secara rembes. Hal penting lainnya yang perlu diketahui, ini penjaminan awal sementara yang diterbitkan berlaku hingga 14 hari. Apabila terdapat perubahan kondisi sebelum tindakan dilakukan, termasuk apabila ada hasil pemeriksaan penunjang terbaru, wajib disampaikan kepada PMN untuk dianalisa lebih lanjut. Yang ketiga, apabila terdapat perubahan tindakan yang akan dilakukan, maka nasabah disarankan meminta rumah sakit untuk melakukan pra-pendaftaran kembali ke PMN. Lalu untuk perawatan rawat jalan, pos rawat inap dan one day surgery atau one day care, kartu elektronik asuransi kesehatan PWH tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan pembayaran atas biaya rumah sakit yang dilakukan, kecuali untuk rawat jalan sesuai dengan manfaat yang tertera di dalam ringkasan polisnya. Layanan PMN di luar negeri adalah layanan penjaminan klaim non-tunai atau cashless yang dapat dilakukan di PMN luar negeri, yaitu manfaat untuk rawat inap, rawat jalan, pos rawat inap, dan rawat jalan kanker. Kemudian klaim penjaminan di rumah sakit nanti akan dilakukan pra-pendaftaran untuk pre-certification-nya. Ketika semua datanya lengkap dan memenuhi persyaratan yang akan dirujuk ke rumah sakit di luar negeri tersebut, maka akan dibantu oleh Prudential untuk menerbitkan surat pengantar. Nah, nasabah bisa berkonsultasi dengan dokter dan menyerahkan form untuk tanda atau bukti bahwa data nasabah itu sudah didaftarkan oleh Prudential. Kemudian ketika nasabah keputusannya harus dirawat inap, maka rumah sakit akan mengirimkan data-data tersebut, dokumen medis lainnya, ke LOG atau ke Prudential untuk dilakukan penjaminan akhir, dalam hal rumah sakit akan mengirimkan dokumen medis kelengkapan ke TPI tersebut. Dan setelah itu nasabah bisa pulang. Kemudian prasertifikasi pendaftaran di luar negeri, di sini ada beberapa catatan berkaitan dengan data nasabah yang dikirim ke email PMN line prudential.co.id, yaitu dokumen preadministrasi form dan dokumen medis pendukung lainnya jika diperlukan, lalu salinan paspor nasabah mencakup halaman yang berisi entry stamp sebagai bukti masuk ke suatu negara dari pihak imigrasi, dan screen capture kartu elektronik nasabah. Pastikan nasabah melakukan pra-pendaftaran selambatnya 4 hari kerja sebelum menjalani perawatan di luar negeri dan seterusnya. Lalu ini ada medical second opinion, adalah layanan untuk meminta evaluasi kondisi kesehatan nasabah yang didiagnosis penyakit sesuai dengan lampiran daftar penyakit. 2. Dokter yang akan memberikan layanan MSO atau medical second opinion adalah dokter spesialis yang direkomendasikan oleh Global Assistant dan Healthcare yang ada pada jaringan GSH tersebut. Ini adalah 26 daftar penyakit termasuk dalam layanan MSO, mulai dari serangan jantung sampai dengan AIDS lengkap. Kemudian ini alur untuk MSO-nya. Dari penerimaan laporan, nasabah menghubungi pihak GSO untuk melakukan MSO bagi nasabah. Ini dibantu oleh agent. Lalu Global Assistant dan Healthcare ini atau GAH akan melakukan verifikasi data member atau nasabah. Setelah dilakukan verifikasi,
dokumennya lengkap dan nasabah bisa diterima, maka ini akan memenuhi ketentuan. Dan mereka akan menghubungi Prudential untuk mendiskusikan mengenai layanan MSO tersebut. Berarti disetujui. Kemudian medical evacuation ini adalah layanan yang tersedia untuk nasabah apabila mengalami kecelakaan atau penyakit serius yang memerlukan perawatan kesehatan dengan segera. Ketentuan evakuasi medis yang berlaku adalah sejak tanggal mulai pertanggungan saat melakukan perjalanan lebih dari 50 km dari fasilitas kesehatan yang tidak memadai ke fasilitas kesehatan yang memadai, jadi pada saat dirujuk, dan pemilihan fasilitas kesehatan rumah sakit yang akan dituju sepenuhnya adalah otoritas atau kewenangan dari GAH tersebut. Lalu ini adalah medical evacuation-nya untuk contohnya, mulai dari agent membantu menghubungi bagian GAH melakukan medical evacuation bagi nasabah. Nah, GAH akan melakukan verifikasi data nasabah tersebut, kemudian jika verifikasinya diterima, otomatis akan menghubungi Prudential untuk mendiskusikan mengenai layanan GAH tersebut. Nah, itu penjelasan tentang manfaat dari PWH, dari segi latar belakang sampai dengan operation. Untuk komisi dan tabel manfaat nanti bisa dipelajari di kelas training lanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat